Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja pada pertemuan metodologi kuantitatif selanjutnya akan membahas mengenai saran, implikasi, dan rekomendasi. Pembahasan yang pertama membedakan antara pengertian saran, implikasi, dan rekomendasi. Kemudian yang kedua menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi. Kemudian yang ketiga membuat sebuah contoh kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi dari sebuah jenis penelitian. Perbedaan pengertian saran, implikasi, dan rekomendasi. Yang pertama saran, yaitu suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Sedangkan implikasi yaitu untuk membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Kemudian rekomendasi berasal dari istilah bahasa Inggris recommendation yang artinya pujian atau pengajuan pendapat sebagai pujian atas kebaikannya. Di dalam penelitian istilah rekomendasi sering dialihgantikan dengan saran-saran. Secara selintas memang kedua istilah tersebut dapat digunakan bergantian, tetapi setelah memahami betul makna yang terkandung di dalam masing-masing istilah, tentunya penggunaan secara tepat akan lebih banyak di masyarakat. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat saran: 1. Diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. 2. Mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. 3. Disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. 4. Disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Dan yang terakhir berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Contoh saran: dalam rangka usaha mentransmisikan nilai-nilai multikulturalisme di sekolah, hendaknya disediakan suatu perangkat pendukung berupa kurikulum pendidikan multikultural yang berbasis kompetensi dan juga diusahakan untuk melakukan pengembangan silabus yang mengakomodir kebutuhan akademik sosial siswa dalam masyarakat multikultur. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat implikasi. Bagian implikasi harus menunjukkan apa dampaknya apabila kebijakan saat ini tidak mengalami perubahan. Bagian ini harus meyakinkan pembaca bahwa suatu tindakan harus segera diambil. Dengan kata lain, bagian implikasi harus menunjukkan urgensi masalah. Sampaikan secara real apa dampaknya dari berbagai perspektif. Tanyakan terus pada diri sendiri apa akibatnya bila hal ini dibiarkan terus-menerus. Kemudian tuangkan di bagian ini. Adapun contoh implikasi yaitu hasil penelitian memperlihatkan bahwa kecemasan berkomputer dan sikap berkomputer berpengaruh signifikan terhadap keahlian penggunaan komputer. Sehubungan dengan itu, antisipasi dan sikap optimisme dalam berkomputer perlu dipertahankan karena dua hal tersebut dapat meningkatkan keahlian penggunaan komputer. Sementara itu, rasa takut, sikap pesimisme, dan intimidasi harus dikurangi karena dapat menghambat keahlian penggunaan komputer mahasiswa. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat rekomendasi. Setelah menunjukkan implikasi dari situasi atau kebijakan saat ini, berikan solusi. Sebuah penelitian harus memberikan rekomendasi yang jelas, sistematis, dan praktis. Jangan berikan rekomendasi yang normatif. Sedapat mungkin tujukan rekomendasi sesuai konteks masalahnya. Contoh rekomendasi. Untuk mahasiswa program studi akuntansi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keahlian penggunaan komputer mahasiswa termasuk dalam kategori sedang. Sehubungan dengan itu, mahasiswa perlu meningkatkan keahlian penggunaan komputer dengan cara mahasiswa perlu meningkatkan keahlian penggunaan berkomputer dengan sesuai dengan program yang digunakan dan mengikuti kursus atau pelatihan sehingga rasa takut semakin berkurang. Itulah yang dapat saya sampaikan dan paparkan pada materi ini. Terlebih terpulang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.